Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatahur Rahman Mubarok, NIM 2020 53083. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep database relasional. Nah, seperti apa konsep database relasional itu? Kita langsung masuk ke materinya saja ya. Nah, database relasional. Pada model database relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Nah, setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungan database relasional. Yang pertama, bentuknya sederhana, dan yang kedua adalah mudah melakukan berbagai operasi data. Nah, kedua ini adalah keuntungan dari dibuatnya database relasional. Oke, istilah dalam database relasional. Nah, istilah pertama ada relasi. Relasi itu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari hubungan entitas yang berbeda. Nah, entitas itu sendiri individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan. Oke, next. Yang kedua ada atribut. Nah, atribut ini adalah kolom pada sebuah relasi. Nah, setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal yang penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga ada tuple atau record. Nah, tuple ini yaitu baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama, mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat ada domain. Nah, domain ini kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima ada derajat atau degree. Nah, ini adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi. Oke. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ini ada atribut ini mulai NPM, nama dan alamat. Di sini tabelnya ini namanya adalah tabel mahasiswa. Itu suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci kimia bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Oke. Bahasa database relasional. Nah, dalam pembahasan bahasa database relasional di sini menggunakan bahasa query atau pertanyaan yang diajukan untuk mengambil informasi. Nah, bahasa query atau query language sendiri lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Untuk aspek pencarian data ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya pengelolaan data. Nah, contoh-contoh database relasional misalnya di Microsoft SQL Server miliknya Microsoft, Oracle miliknya Oracle, dan Microsoft Access miliknya Microsoft. Oke, kita lanjut. Model data relationship. Nah, model data relationship yaitu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Nah, model keterhubungan entitas atau entity relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada entity relationship model atau ER model. Nah, model entity relationship tadi yang sudah saya tadi
yaitu semesta data yang ada dipersilakan atau ditransformasikan dengan ini bisa dilihat yang atas ini ada himpunan entitas mahasiswa, yang bawah ini ada himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan apa yang terjadi jika di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar untuk menggabungkan antara tabel mahasiswa ini, tabel mahasiswa ini dan tabel mata kuliah. Oke. Kardinalitas atau derajat relasi. Nah, untuk kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Di sini bisa diperlihatkan bagian A ini ada entitas 1, entitas 2, 3, dan 4 ini berelasi kepada B. Nah, di sini di bawahnya ada gambar di A ini berelasi ke B dengan dua entitas berelasi ke satu entitas di B. Kalau di A ini kan satu entitas ke satu entitas, kalau di sini bawahnya ini dua entitas ke satu entitas. Nah, setelah di bagian kanan ini ada kebalikannya yang bawah, kebalikannya nomor 3, nomor 2 dari dua entitas, dari satu entitas memecah menjadi dua entitas. Jadi kebalikannya ini yang terakhir ini di nomor 4. Nah, ini entitasnya silang, entitas 1, entitas 2 ke entitas 1, ke entitas 2 di B, ke entitas 2 di A, entitas 3 di A, ke entitas 3 di B, entitas 3 di B, ke entitas 4 di A, dan entitas 4 di A merujuk ke entitas 4 di B. Nah, ini adalah kardinalisasi maksimum yang bisa terjadi dengan himpunan entitas. Oke, gimana saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram entity relationship, yaitu diagram ER. Nah, di sini ada gambar-gambarnya juga. Ada mulai persegi panjang. Persegi panjang maksudnya adalah menyatakan himpunan entitas. Di bawahnya ada lingkaran atau elip lonjong. Ini menyatakan atribut atau atribut yang berfungsi sebagai key. Nah, di bawahnya ini ada belah ketupat. Belah ketupat ini menyatakan himpunan relasi. Selanjutnya ada garis lurus horizontal. Nah, garis ini sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Oke, kita next. Contoh ER diagram. Nah, di sini ada nama dosen, nama kode jurusan, nama jurusan. Nah, ini adalah tabel-tabelnya yang memiliki entitas nama dosen, alamat dosen. Nah, ini bisa menjadi relasi karena dosen ini bisa bertemu dengan jurusan karena ada relasi, jadi mengepalai. Saya kembalikan. Di sini di dosen ada nama dosen, di mengepalai ada nama dosen juga. Di jurusan ada kode jurusan, di mengepalai ada kode jurusan juga. Sangat-sangatnya seperti itu. Next, tahapan pembuatan ER diagram. Nah, tahapan pembuatan ER diagram ER awal atau preliminary design, yaitu mendapatkan sebuah rancangan data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua, tahapan optimasi diagram ER atau final desainnya, yaitu melakukan koreksi terhadap hasil tahapan pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas,
penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Next. Nah, langkah teknis tahap 1. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas. Himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, harus menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Selanjutnya, di sini ada derajat minimum relasi. Ini ada anak, ada belajar, ada sepeda, ada dibimbing, ada pelatih. Nah, derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Yang pertama, seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak dalam kurung belum belajar sepeda satupun. Yang kedua, setiap anak dapat dipelajari oleh banyak anak. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak. Tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh anak satupun. Selanjutnya, seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Yang terakhir atau keempat, setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Itu derajat minimum relasi. Nah, ini ada contoh kamus data. Di sini ada anak, ada belajar, ada sepeda, ada dibimbing, ada pelatih. Nah, di sini kamus datanya dari anak ini ada nama anak, ada alamat, ada nomor telepon. Sedangkan di sepeda ini ada nomor sepeda, ada jenis sepeda, ada tahapan. Nah, ini adalah nama-nama atau identitas nama tabel, bukan nama tabel, nama kolomnya, kolom. Dan bisa jadi binary, bisa jadi penjelas. Dan di bengkel ini ada ID pelatih, ada nama pelatih, ada alamat. Nah, untuk di belajar ini dia memuat nomor sepeda dan juga hasil. Dengan di bimbingan di sini memuat nomor sepeda, ID pelatih, waktu dan juga tempat. Nah, semua ini akan berhubungan, misalnya dari anak ke sepeda. Anak sepeda dia dihubungkan dengan belajar. Nah, di belajar ini ada yang namanya nomor sepeda. Nah, dari sepeda ke pelatih ini dihubungkan dengan dibimbing. Bimbingan ini ada nomor sepeda juga dan ada ID pelatihnya. Jadi bisa terhubung semuanya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.